Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Ade Kartika Sari. Oke, hari ini kita akan belajar terkait validitas dan reliabilitas. Untuk mengefisienkan waktu, langsung aja kita ke materinya. Oke, saya kasih pengantar dulu teman-teman ya. Jadi sebelum kita melakukan sebuah penelitian, tentunya kita membuat sebuah instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian itulah yang menjadi alat bantu kita dalam melakukan pengumpulan data di lapangan ya. Nah, salah satu instrumen data penelitian kita itu adalah kuesioner. Nah, kuesioner inilah yang nantinya akan dilakukan uji validitas sama uji reliable. Nah, selanjutnya, kenapa sih perlu dilakukan uji validitas sama reliable pada instrumen kita? Nah, jawabannya karena kita membutuhkan instrumen yang bermutu ya. Nah, mutu instrumen itu akan menentukan juga mutu daripada data yang kita kumpulkan di lapangan. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan antara instrumen dengan data itu adalah sebagai jantungnya penelitian kita. Olehnya itu, menyusun instrumen untuk kegiatan penelitian merupakan langkah terpenting yang harus dipahami benar-benar oleh seorang peneliti. Jadi untuk mendapatkan kuesioner yang bermutu, perlu dilakukan sebuah uji validitas sama uji reliable. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan? Jadi, uji ini dilakukan sebelum penelitian, agar kita bisa memastikan betul bahwa kuesioner yang kita buat itu benar-benar mengukur target penelitian kita. Jadi kuesioner kita itu akan mengukur apa yang seharusnya diukur. Namun perlu diperhatikan syaratnya ya. Jadi syarat uji validitas dan reliable itu adalah dia harus di luar target penelitian kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau penelitian di kelompok A, berarti teman-teman jangan melakukan uji coba di kelompok A juga ya. Teman-teman bisa melakukan uji coba di kelompok B, tetapi dengan karakteristik yang sama dengan kelompok A. Nah, jadi apa sih sebenarnya pengertian dari validitas? Jadi validitas itu berasal dari kata validity yang artinya ketepatan dan kecermatan. Jadi valid atau sahih itu bila sebuah alat ukur itu bisa benar-benar mengukur apa yang seharusnya dia ukur. Contohnya saja, sebuah meteran digunakan untuk mengukur panjang, timbangan digunakan untuk mengukur berat badan, kemudian literan digunakan untuk mengukur sebuah volume. Nah, jadi validitas itu adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sebuah instrumen pengukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya kalau dalam sebuah penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui terkait pengetahuan kepala keluarga mengenai pencegahan DBD. Maka validitas dari suatu kuesioner itu adalah sejauh mana sebuah kuesioner itu dia mampu mengukur pengetahuan kepala keluarga mengenai pencegahan DBD. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menentukan valid atau tidaknya sebuah kuesioner? Jadi teknik pengujian SPSS itu sering digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan korelasi bivariate person atau product moment person. Dan yang kedua juga bisa digunakan dengan corrected item total correlation. Tapi pada video ini saya mau kasih tutorial uji validitas dilakukan dengan korelasi bivariate person ya. Nah, bagaimana cara interpretasinya? Cara interpretasinya adalah jika misalnya teman-teman nanti setelah analisis menemukan bahwa R hitungnya lebih besar dibandingkan dengan R tabel dengan signifikannya 5%, maka dia butir pertanyaan itu bisa dikatakan valid. Nah, bagaimana jika sebaliknya ternyata R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel? Maka kalau kondisinya seperti itu, berarti bisa dikatakan bahwa butir pertanyaan itu tidak valid. Jadi dia harus R hitungnya itu harus lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Nah, bagaimana jika hasilnya ada kuesioner yang ternyata tidak valid? Gimana nih kalau seperti ini teman-teman? Apakah dibuang? Apakah dihilangkan atau gimana nih? Sekarang kita lihat. Jadi jika teman-teman menemukan ada yang tidak valid, maka caranya adalah teman-teman bisa buang butir pertanyaan tersebut, atau teman-teman bisa hapus pertanyaannya atau mengganti pertanyaan tersebut. Nah, karena jika misalnya teman-teman paksakan untuk memasukkan pertanyaan tersebut,
itu akan memungkinkan, akan berdampak pada hasil penelitian teman-teman nantinya. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah analisis, semuanya sudah valid, teman-teman sudah keluarkan yang tidak valid, nah nanti bisa dilanjutkan dengan melakukan uji reliabilitas. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari uji reliable? Jadi ini reliable ya. Jadi uji reliabilitas. Jadi reliable itu adalah sejauh mana sebuah hasil pengukuran itu bisa dipercaya atau diandalkan. Jadi dia menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran tersebut dilakukan secara berulang kali. Jadi meskipun dilakukan secara berulang kali, hasilnya tetap konsisten. Itulah bisa dikatakan instrumen tersebut reliable. Jadi dia bisa mengukur apakah kuesioner kita dapat digunakan oleh penelitian lainnya dengan kelompok atau karakteristik yang sama. Jadi kalau misalnya dia reliable, artinya kuesioner tersebut bisa digunakan oleh penelitian lainnya tetapi dengan kelompok atau karakteristik yang sama dengan subjek kita. Nah, jadi tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik itu ditunjukkan dengan nilai koefisien reliable. Jadi reliabilitas yang tinggi itu ditunjukkan dengan nilai 1. Nah, kalau misalnya dia dapatnya lebih besar atau sama dengan 0,7, itu sudah dianggap cukup memuaskan atau tinggi ya. Namun ada juga referensi yang mengatakan bahwa sudah lumayan itu kalau dia lebih besar atau sama dengan 0,6. Jadi itu tergantung dari pembimbingnya teman-teman. Kemudian dalam SPSS, jadi uji reliabilitas itu sering memakai alpha Cron batch. Jadi nanti alpha Cron batch inilah yang akan dilihat berapa nilainya. Apakah dia di atas 0,6 ataukah teman-teman nanti menggunakan standar 0,7, silahkan. Jadi yang penting teman-teman ada referensi ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan reliable atau tidak reliable-nya sebuah instrumen? Jadi metode yang digunakan untuk mengukur reliable kuesioner adalah dengan metode Cron-Batch alpha seperti saya katakan sebelumnya ya. Nah, interpretasinya bagaimana? Jadi interpretasinya itu jika nilai Cron-Batch alpha-nya itu lebih besar daripada R table, itu artinya dia reliable. Artinya dia bisa digunakan sama penelitian lain dengan karakteristik yang sama. Jadi sama tadi kalau valid, kalau validitas tadi, kalau dia R hitungnya atau R pada SPS itu lebih besar dibandingkan dengan R table ya, artinya dia valid. Sama dengan ini kalau dia reliable, kalau misalnya nilai Cron-Batch alpha-nya lebih besar daripada R table, artinya dia reliable. Oke, sekarang kita tutorial ya bagaimana cara melakukan uji validitas. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman siapkan, silahkan siapkan dulu tabel R-nya. Nah, nanti kita butuhkan tabel R ini untuk melihat ya, membandingkan dengan R hitung kita pada SPSS. Oke, sekarang saya buka PPT saya dulu. Jadi di sini ada langkah-langkah teman-teman melakukan uji validitas sama reliable. Jadi yang pertama adalah siapkan kuesioner penelitian teman-teman. Jadi anggaplah teman-teman sudah punya kuesioner ya. Anggaplah saya punya kuesioner yang ini. Kemudian langkah kedua, teman-teman setelah punya kuesioner, silahkan masukkan hasil dari teman-teman melakukan uji coba ke dalam SPSS, di input ya ke dalam SPSS sesuai dengan scoring yang ada pada kuesionernya teman-teman. Kan kalau misalnya ada yang kuesioner teman-teman yang pakai sekali liker, ada juga yang pakai 1-2 misalnya yang terkait pengetahuan, mungkin ada yang pakai scoring 1-2. Kalau sekali liker mungkin ada yang pakai scoring 1, 2, 3 sampai 5 misalnya. Nah, setelah teman-teman input ke dalam Excel, jadi anggaplah saya sudah punya ya. Jadi anggaplah ini saya sudah input. Jadi ada pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Setelah itu saya punya responden sebanyak 35. Jadi 35 orang yang saya uji cobakan. Jadi ini hanya contoh teman-teman ya. Setelah itu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah masukkan data atau impor data ke dalam SPSS. Nah, sebelum melakukan mengimpor data atau memasukkan data ke dalam SPSS, jangan lupa teman-teman melakukan total scoring dulu. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan di SPSS, tetapi saya lebih suka melakukan total scoring di Excel, rasanya lebih mudah. Total, jadi untuk totalnya silakan ketikkan sama dengan sum. Kemudian sorot, ini pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10.
kemudian kita balas kurung, kemudian enter. Setelah itu jadi hasilnya totalnya dari responden 1 ini sama dengan 8. Setelah itu simpan kursornya di sudut sini. Setelah muncul tanda plus, silahkan klik 2 kali. Ya, ini sudah ada hasilnya semua ya. Sudah ada totalnya dari 35 responden. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sorot juga ke bawah, silahkan. Oke, setelah clear seperti ini, teman-teman sudah menghitung total. Selanjutnya kita masukkan datanya ke dalam SPSS. Nah, lebih mudahnya silahkan di copy aja teman-teman ya. Jadi di copy aja, tapi pada saat teman-teman copy jangan diambil yang variable name-nya ya. P1 yang bagian atas ini sama nomornya, silahkan yang di copy itu datanya aja. Jadi di Ctrl C. Selanjutnya silahkan buka SPSS-nya. Nah, kita di data view dulu. Kita klik di sini, kemudian kita Ctrl V. Nah, ini sudah masuk teman-teman ya, data kita tadi yang dari Excel. Nah, karena ini kan belum minimalis, belum cantik kelihatan. Nah, untuk supaya lebih indah, silahkan klik variable view, kemudian desimalnya ini silahkan dinolkan. Oke, kita nolkan dulu ya. Oke, setelah itu kita cek. Ya, oke, sudah bagus ya. Nah, selanjutnya kita ubah variabel name-nya karena ini kurang bagus ya, var ini. Jadi kita ubah dengan cara cepatnya. Kita klik yang name ini, yang bagian atas ini kita klik. Kemudian setelah terblok, kita Ctrl F. Kemudian kita replace. Nah, jadi kita tuliskan var 00, itu bukan O ya, tapi 0. 000, kemudian kita replace semuanya, replace all. Oke, jadi dia sudah berganti ya, jadi pertanyaan 1, 2 sampai 10. Nah, ini yang terakhir, silahkan diubah menjadi total score. Oke, bisa ya teman-teman. Setelah itu apa lagi di sini langkah-langkahnya Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah lakukan analisis dengan klik menu Analyze, Correlate, Bivariate. Jadi kita masuk lagi di SPSS-nya. Kita klik Analyze. Jadi kita sudah mau melakukan uji validitas ya. Analyze, kemudian klik Correlate, kemudian Bivariate. Nah, di sini silahkan langsung aja di Ctrl A. Kemudian masukkan ke kolom variabel ini. Nah, sampai total score ya. Setelah itu diklik yang kotak persennya sama detailnya, kemudian kita klik OK. Nah, inilah outputnya teman-teman. Jadi nanti output dari uji validitas kita seperti ini. Nah, cara yang termudah untuk mengetahui yang mana yang perlu dilihat dulu supaya kita tahu bahwa oh ternyata ini valid atau tidak. Nah, kita langsung lihat di sini di keterangan di bawah ini ada correlation is significant. Di bawah 0,01 kalau dia bintang 2 berarti dia equivalentnya di bawah 0,01 ya. Kalau bintangnya 1 berarti dia correlation significantnya 0,05. Jadi sekarang kita lihat ternyata semua ada bintangnya teman-teman ya. Jadi cara membacanya silahkan lihat yang total score. Jadi karena persen ini adalah membandingkan butir pertanyaan dengan total score. Jadi silahkan yang lihat yang total skornya ini yang persen correlation. Karena persen correlation ini nama lainnya adalah R hitung pada SPSS ya. Teman-teman bisa lihat yang bagian bawah sini, bagian ujung sini, bagian ujung kanan. Ataukah teman-teman mau lihat yang paling bawah sini juga bisa, yang persen correlation ini bisa. Jadi sama aja teman-teman ya. Oke, kita lihat dari pertanyaan butir yang pertama, ternyata persen correlation-nya atau R hitungnya adalah 0,764. Nah, sekarang kita lihat dulu R tabelnya ya. R tabelnya tadi kita jangan lupa bahwa total responden tadi kita itu adalah 35. Nah, untuk melihat bagaimana membaca R tabel, nah caranya adalah kita lihat dulu DF. Cara mencari DF-nya adalah N dikurang 2. Berarti kalau misalnya tadi responden kita ada 35, berarti 35 dikurang 2 berarti ada di kolom 33. Nah, kemudian kita lihat tingkat signifikannya ada di 0,05.
Jadi kita lihat nomor 33, kemudian di kolom 0,05. Jadi ini ya, R tabelnya adalah 0,33. Nah, inilah nanti yang akan dibandingkan dengan R hitungnya ya teman-teman, dari setiap butir pertanyaan. Oke, sekarang kita lihat R hitung yang pertama 0,76 berarti lebih besar ya, berarti valid. Yang kedua 0,63 berarti lebih besar. 0,8, 0,6, 0,8, 0,8, 0,5, 0,6. Oh, ternyata semuanya lebih besar daripada R tabel ya. Jadi R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Jadi kalau misalnya ada ternyata yang lebih kecil daripada R tabel, silahkan yang yang butir pertanyaan tersebut dihapus ya, atau dihilangkan. Jangan dimasukkan untuk uji lanjutan ke uji reliable. Jadi sekarang kita lihat dulu PPT-nya. Jadi kita tadi sudah memasukkan ini ya, semua variabel item pertanyaan, kemudian kita sudah munculkan outputnya, kemudian nah ini bandingkan nilai kedua tabel, kita sudah bandingkan ya tadi. Jadi R hitung kita masukkan dari semua butir pertanyaan 1 sampai 10, kemudian keterangan ini adalah R tabelnya, tadi R tabelnya 0,33 ya. Nah, nanti interpretasinya silahkan ditulis valid, tidak valid, valid, tidak valid, supaya nanti akan kelihatan berapa butir pertanyaan yang tidak valid. Oke, bisa teman-teman ya. Jadi nanti yang tidak valid ini bisa dibuang atau diganti, ataukah nanti dihapus saja. Jadi kalau dihapus nanti tinggal lihat yang mana yang valid, karena yang valid itu yang akan dilanjutkan ke uji reliable. Nah, yang tidak valid itu ya jangan dimasukkan ke uji reliable, karena syarat untuk uji reliable itu uji lanjutan adalah setelah butir pertanyaan itu dikatakan valid. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan semua yang valid, langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji reliable. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah analyze, scale, kemudian reliable analysis. Jadi kita buka lagi SPSS-nya. Jadi yang kita lakukan adalah analyze, kemudian scale, kemudian reliabilitas analisis. Nah, kita kontrol aja lagi semuanya, kemudian kita masukkan ke kolom items. Nah, tapi ingat di sini yang total skornya silahkan jangan dimasukkan ya. Jadi bedanya antara validitas tadi semua dimasukkan termasuk total skor, tetapi kalau di reliable, uji reliable, total skornya tidak dimasukkan. Setelah itu kita klik statistik, jangan lupa dicentang yang scale sama scale if item deleted. Setelah itu silahkan klik yang continue. Kemudian oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi tinggal kita lihat nilai Chrome baca alfanya berapa. Nah, ternyata nilai Chrome baca alfanya itu 0,7. Jadi ini sudah tergolong tinggi ya, karena tadi standarnya adalah 0,7. Bahkan ada referensi yang nilai Chrome baca alfanya 0,6, itu sudah bagus. Nah, sekarang inilah nanti yang Chrome baca alfanya itu dibandingkan dengan nilai R hitung. Nilai R tabel. Tadi kita sudah lihat ya, jadi nilai R tabel kita itu adalah 0,33. Artinya Chrome baca alfa itu lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel, artinya dia reliable. Betul. Jadi dia reliable teman-teman ya. Jadi kesimpulannya bahwa instrumen tersebut reliable dan bisa digunakan oleh penelitian lain dengan karakteristik atau sifat yang sama ya dengan penelitian lain. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.